Di video sekarang kita akan setup pada bagian plugin membershipnya ya. Jadi teman-teman masuk ke menu membership, kemudian masuk ke menu settings di sini ya. Jadi di sini ada beberapa settingan yang harus kita atur dulu ya. Yang pertama teman-teman, kita harus setting dulu pada bagian payment gateway dan SSL-nya. Nah, di sini ada currency ya. Ada currency-nya, kita ubah dulu ke IDR ya, atau Indonesia currency. Coba, nah yang Indonesian rupiah yang ini, sorry. Kemudian tinggal save change. Dan setelah ini kita masuk kepada bagian level untuk membuat level membershipnya ya. Jadi di sini level itu apa kegunaannya? Jadi contoh misal kita akan buat level member free dan juga pro member yang berbayar. Nah, caranya masuk ke menu level pada bagian settings, kemudian level, kemudian di sini create a member level. Oke, nah di sini juga kita langsung bisa diarahkan. Ada yang free, ada yang berbayar per bulan, ada yang one time, lifetime, ada yang trial, ada yang advance. Oke, untuk ini kita pilih dulu yang free untuk pembuatan membershipnya. Di sini misalkan name-nya free member gitu ya. Kemudian untuk description-nya silahkan sesuaikan, dan juga confirmation message-nya juga silahkan sesuaikan. Nah, kemudian di sini ada pada bagian billing details, kita coba lihat. Nah, untuk yang free kita arahkan ini kosong saja seperti karena memang free. Nah, di sini juga udah otomatis berbentuk IDR ya, rupiah. Kalau misalkan di settingan pertamanya di sini tidak diubah pada bagian payment gateway-nya, maka di sini secara default akan USD ya untuk currency atau initial payment-nya. Nah, pada bagian currency subscription-nya di sini nanti kita bisa arahkan untuk per bayar per bulan atau per tahun atau per day ya, yang lain-lain ya. Tapi untuk yang free saya akan uncentang dulu ya, karena dia bersifat membernya free member. Nah, untuk expiration settingnya juga nanti kita akan coba lihat ya pada bagian pembuatan member yang pro. Nah, untuk yang free kita langsung saja save level. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat satu membership ya yang free. Kemudian kita akan tambahkan lagi add new level. Kita akan tambahkan misalkan yang ini ya, yang per bulan. Oke, di sini kita kasih nama saja misalkan pro member gitu. Kemudian untuk description-nya silakan isi, dan juga confirmation message-nya kita silakan isi. Nah, di sini juga ada check to include the message to membership confirmation to email. Nah, kita bisa integrasikan juga dengan email. Nah, untuk initial payment-nya kita isi saja misalkan untuk pembayarannya 100.000 ya. Dan untuk check if recurring subscription-nya kita arahkan saja per tahun aja deh, per tahun ya, dengan membayar misalkan 100.000. Untuk billing cycle limitnya ini bisa kita kosongkan. Kemudian untuk custom trialnya kita bisa juga kasih trial dulu sebelum berbayar ya. Sebelum melakukan pembayaran kita bisa dulu kasih trial misalkan untuk berapa hari gitu ya, tapi saya akan uncheck dulu. Dan untuk expiration settingnya kita uncheck aja seperti ini. Kemudian tinggal save ya, save level. Nah, jadi kita sudah berhasil menambahkan dua member, yang ada yang member free dan juga ada yang member untuk yang pro-nya. Kemudian di sini kita masuk kepada bagian diskon code. Ya, di sini kita bisa men-setting
diskon ya untuk pembelian menggunakan kode. Nah, contoh misalkan menggunakan kode kupon lah gitu ya. Kalau misalkan menggunakan WooCommerce. Nah, di sini kita bisa ini juga pada bagian kodenya, misalkan Miape code gitu ya. Nah, terus expire-nya itu mau sampai kapan? Misalkan 1 tahun udah ya. 12 Mei 2023 sampai 12 Mei 2024 ya untuk expire kodenya. Terus di sini untuk penggunanya, misalkan kita batasi kuotanya hanya 100 orang pertama yang bisa menggunakan kode kuponnya gitu ya. Kemudian di sini tinggal pilih level yang mana yang akan menggunakan kode. Yang jelas yang berbayar ya. Nah, kemudian di sini initial paymentnya yang menggunakan kode misalkan kita kasih 50% berarti jadi 50.000 ya. Gitu. Nah, terus kemudian pada bagian per tahunnya jadi normal begitu pas di tahun pembayaran tahun kedua. Kemudian setelah ini tinggal kita save code. Kita sudah berhasil men-setting levelnya dan juga berhasil men-setting untuk diskon kodenya. Nah, terus di sini ada pada bagian pages kita bisa langsung generate page for me atau menggunakan create page manual. Nah, untuk yang create page manual ini kita harus buat satu persatu cukup lama. Kita akan langsung saja generate ya. Jadi secara default langsung dikasih template pagesnya gitu ya. Di sini ada akun page-nya ya. Terus ada billing information page-nya, terus ada cancel page-nya, terus ada checkout page-nya, confirmation page, invoice page, repo page, login page, kemudian ada member profile untuk edit page-nya. Nah, di sini juga teman-teman bisa langsung edit juga bisa atau langsung view page juga bisa. Nah, secara default ketika kita melihat page-nya hasilnya seperti ini ya untuk generating menggunakan generate page yang tadi. Oke, cukup keren sih, nanti bisa kita customize lagi ya. Kita langsung saja save setting. Nah, jadi kita menggunakan bawaannya ya. Kemudian di sini kita masuk lagi kepada payment gateway dan SSL. Nah, di sini untuk payment gateway-nya kita bisa atur menggunakan di sini untuk yang pembayaran yang lokal belum ada ya. Nah, kalau misalkan mau menggunakan PayPal, silakan ya. Di sini bisa atur atau isi pada bagian gateway account emailnya. Jadi teman-teman harus buat dulu akun dari PayPal-nya. Kemudian nanti bisa diisikan dan juga bisa diintegrasikan dengan website membership-nya. Nah, karena saya di sini akan langsung saja menggunakan pay by check saja ya secara manual gitu. Nah, di sini kita kasih the instruction. Misalkan silakan transfer ke bank BCA atas nama oke. Nah, untuk instruksinya silakan disesuaikan ya. Ini hanya sekedar contoh aja saja. Nah, setelah itu untuk currency-nya udah rupiah seperti ini. Dan sales tax optionalnya kita boleh di optional saja nggak apa-apa. Dan untuk SSL nggak usah ya. Kita langsung saja save settings. Kemudian di sini teman-teman ada email setting juga. Di bagian email setting ini bisa arahkan ke email teman-teman ya. Oke. Atau gitu ya. Kemudian save all setting.
Nah, di sini ada template for emailnya juga. Jadi teman-teman bisa buat templatenya, silahkan ya, untuk billing informationnya, kemudian untuk generate setting membership infonya juga bisa dibuatkan templatenya. Kemudian di sini kita langsung saja ke menu advance. Nah, pada bagian menu advance di sini ada message for login in non-members. Nah, jadi kita masukkan script yang sudah saya siapkan. Jadi silakan teman-teman download dulu file prakteknya. Pada file praktek membership di sini ada kode 1 yang ini. Nah, silahkan masukkan kode yang ini pada bagian loginnya. Kita blok, kemudian Ctrl C, kemudian kita masukkan ke log get in non members. Nah, kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian untuk BR-nya, untuk barisnya kita hilangkan aja 2. Nah, untuk yang logoutnya kita juga masukkan yang ini ya. Kita masukkan yang ini, kita kita blok, kemudian copy, kemudian paste pada bagian logout. Oke, kita hapus BR-nya juga 2. Setelah itu kita langsung saja scroll, kemudian setting, save setting. Nah, di sini kita sudah berhasil men-setting awal pada bagian membershipnya. Nah, di video selanjutnya kita akan langsung saja kita customize untuk website yang akan kita buat.